Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma utawi apa wae atakum kamus gawa to kamus nekaaken kum ing sira kabeh ar-rasul sapa rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu mongko ngalapo sira kabeh mongko melaksanakanlah sapa sira kabeh hu ing ma wa ma utawi apa wae naha kang mus nyegah kang nglarang sinten rasul kum ing sira kabeh anhu saking ma fang tahu mongko mendoho utawa lereno sira kabeh ing ma. Ini termasuk dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjelaskan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu perilaku Kanjeng Nabi, baik bersifat takriri atau apa ketetapan Kanjeng Nabi, maka harus kita lakukan, kita terapkan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh meninggalkan, kita disuruh berhenti, jangan sampai melakukan. Nah, ini termasuk bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita belajar nanti mengaji tentang hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hadis tersebut semoga kita bisa menjalankan, semoga kita bisa melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah termasuk hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hal yang andaikan keduanya itu dilakukan, diterapkan, maka setelah Kanjeng Nabi seseorang itu tidak akan tersesat, seseorang itu akan bisa selamat, yakni apa? Kitabullah wa sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala dua hal ini diterapkan, dilakukan, diamalkan, setelah ba'da wafati sa'use kabundutku iki orang ngerobakan orang tersebut tersesat, yakni kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan makhluk seisinya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja, tapi semua itu ada tatanan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat risalah yang disampaikan oleh para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan nanti seseorang makhluk ketika di akhirat itu menuntut Allah, sudah tidak ada hujah, tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk mengalahkan hujah orang tersebut. Sebab apa? Sebab semua sudah difasilitasi Allah dan semuanya sudah disampaikan oleh Allah lewat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak iman? Kenapa tidak takwa? Kenapa tidak mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Nah kemudian Al-Quran itu termasuk ada bagian-bagian tersendiri, ada masih global, ada yang muhkam, ada yang secara tafsir. Jadi ketika yang masih global ini butuh penjelasan. Dan untuk menjelaskan itu kita harus berpijak kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan daripada Al-Quran itu adalah para utusan Allah, khususipun kita sebagai umat Islam, apa yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kita. Misalkan dalam Al-Quran Allah menceritakan, Allah memerintahkan sholat, aqimus sholat, lakukan sholat, dirikanlah sholat. Tetapi dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat itu. Apakah hanya sekedar lidzikri, aqim sholat, lidzikri? Tidak. Jadi ada tata cara khusus kaifiyah as-sholat, kaifiyatus sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ini kemudian dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ra'aitumuni kama usolli. Sholatlah kamu sekalian seperti kamu melihat saya melakukan sholat. Ya ada takbir, ya ada niat, ya ada ruku, ya ada sujud, ya ada salam dan semuanya. Nah, terus dikaji lagi para ulama fuqaha dan lain seterusnya itu menjelaskan yang dinamakan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim, yakni suatu ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pun di dalamnya ada syarat, ada rukun sholat. Andaikan tidak ada Rasul, maka kita tidak bisa melakukan bagaimana tata caranya sholat. Maka mau gak mau kita harus mempelajari terkait dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mawa ma'atakum Rasulu, apa saja yang dibawa oleh Rasul ini kita harus ikuti. Pada hakikatnya ada yang mengatakan sampai ulama hakikatnya ya hadis itu. Karena apa? Karena diterapkan oleh Rasul, kita harus lakukan. Nah, maka khuluqul Quran, budi pekerti Kanjeng Nabi itu ya Al-Quran itu. Yang bisa mempraktekkan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ringkasan-ringkasan saking beberapa hadis-hadis yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman zat kang paling welas ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahim itu zat kang paling welas ing dalam akhirat bloko. Jadi kalau kita membahas terkait Bismillah, sampai Sayyidina Ali mengatakan, andaikan saya menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak akan kitab-kitab tulisan terkait dengan syarah atau penjelasan Bismillahirrahmanirrahim dimuat oleh unta, ini tidak akan bisa muat saking katai penjelasan berkaitan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk bagian daripada ayat Al-Quran. La yakfa annal kalam alal bismillah qad afrada bi ta'alib wasyahru fala nutilu bi. Kalau Kiai Musonaf ini kenapa tidak memperjelas, menjelaskan terkait bismillah? Karena sudah sering dijelaskan pembahasan terkait dengan bismillah, dengan sendiri, dengan khusus, dengan karangan-karangan yang masyhur, yang sudah populer. Maka saya tidak akan memperjelas, memperpanjang pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Lakin la ba'sa bi dzikri nubdatin tata'allaqu bi fadliha bi tibari fanni al-masyru'. Tetapi syarah ini, Syekh Habib Jamro ini
Artinya la ba'sa, enggak masalah lah kalau memang saya memperjelas sedikit saja yang berkaitan dengan keutamaan yang berkaitan dengan fan yang saya bahas ini, yakni ilmu hadis. Diceritakan dalam sebuah hadis mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu man yamshi ala wajhi al-muallimun. Saya mendengar diriwayatkan saking Ibnu Abbas, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seapi-apike menungso luwe utama-utamane menungso, luwe utama-utamane wong berjalan di atas muka bumi ini adalah al-muallimuna, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ini termasuk khairun nasi wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al-muallimun, yakni wong sing luwe apik-apike menungso, wong sing luwe apik-apike wong sing mlaku di atas bumi niki adalah orang-orang yang mengajar ilmu, yakni para guru-guru, para asatidz, para kiai, ulama-ulama. Niku termasuk khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi. Sama. Fa inna kullama khulaqatin ya jadiduhu. Karena apa? Karena ketika agama itu sudah wis amoh, wis rusak, maka yang memperbarui ya, yang mentasdid agama tersebut itu adalah al-muallimun, para guru-guru itu, para asatidz, para ulama-ulama ya. Itu memperbaiki ketika agama wis lungset, wis amoh. Ini yang memperbarui adalah ulama-ulama Allah. Jadi ilmu itu tidak akan pernah habis, ilmu itu tidak akan pernah punah selama orang-orang itu masih belajar, masih mengembangkan berbagai ilmu-ilmu yang ada. Utuhum wala tastajirum. Fa innal muallima idza qala syabi qul bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahalanya sangat luar biasa ya. Para guru-guru itu luar biasa. Andaikan seorang guru itu mengatakan kepada anak kecil, fa innal muallim idza qala lisyabi qul bismillahirrahmanirrahim. Andaikan seorang guru itu mengatakan kepada anak kecil atau para peserta didiknya, disuruh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wahai para muridku, sampai katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya faqala laha kataballahu bara'atan lisyabi wa bara'atan muallimi wa bara'atan abawi minan nar. Jadi ketika anak kecil atau peserta didik itu disuruh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim oleh guru, kemudian dia mengikutinya, maka Allah akan mencatat, akan membebaskan ya, akan membebaskan anak tersebut dan akan membebaskan guru tersebut. Tidak hanya guru dan kedua dan peserta didik saja, tapi kedua orang tua itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Itu baru mengajar bismillahirrahmanirrahim. Ini keutamaan salah satu daripada bismillahirrahmanirrahim. Andaikan orang yang mengajar ya, bismillahirrahmanirrahim, niscaya dia akan dibebaskan oleh Allah, yakni para muridnya atau para guru dan kedua orang tuanya dibebaskan dari api neraka. Bahkan ada lagi hadis banyak sekali terkait bismillahirrahmanirrahim. Andaikan orang itu berdiri ya, mau berdiri, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
Malaikat dipasrai untuk menjaga orang tersebut, jangan sampai ada yang menggunjing, jangan sampai ada orang yang ngerasani ketika ada orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu faedah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasikana itu saya jelaskan lagi. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking Jabir bin Abdullah mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu idza dakhala rajul baitahu, ketika ada orang laki-laki atau perempuan masuk rumah, fadzakarullah, kemudian dia zikir, yakni menyebut nama Allah dengan ucapan bismillah atau apa, inda dukhulihi, ketika dia mau masuk rumah, ketika dia mau makan. Qala syaitan la mabita lakum wala isya. Nanti napa? Setan itu wis rakrasan manggon teng omah utawa sing panganan nalikane wong iku mang maca bismillahirrahmanirrahim, ora krasan, ora iso nginep lama bita lakum wala isya ya. Wis kalah awak dhewe iki. Ora iso nginep, ora iso ganggu, ora iso mangan gak milu makan malam bersama orang tersebut. Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhuli qala syaitan adraktum al-mabit. Ketika orang tersebut masuk rumah tanpa zikir Allah, tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim inda dukhuli, maka setan mengucapkan wis adraktum al-bait, saiki awakmu wis iso tenang iso nginep nang omah. Wa idza lam yadhkur ta'ala inda ta'am adraktum al-mabit wal isya. Ketika kamu semua menemui ya, ono wong mlebu omah gak maca zikir, gak zikir Allah, gak eling Allah, gak maca bismillah, ya monggo dekne mengikuti di rumah tersebut dan mengikuti makan-makan bersama orang tersebut. Wonten riwayat saking Abu Hurairah juga mengatakan iltaqo syaitonul mukmin wa syaitonul kafir. Ono setan ya ketemuan antara setan kafir karo setan mukmin iki reuninan ketemu. Iltaqo syaitonul mukmin. Biasa multaqo ku reuninan, biasa ketemu bincang-bincang, temu kangen lah, istilah iltaqo syaitonul mukmin. Antara setan mukmin wa syaitonul kafir, fa idza syaitonul kafir samin dahin labis. Ternyata setane wong kafir iku lopomu ya klimis minyakan wis pakaian rapi, saminun dahinun labis. Wa idza syaitonul mukmin mahzulun as'athahar. Ternyata setan sing beda wong mukmin iku wis mahzulun, tur duwol-duwol wis gak rapi blas, udo wis gak pakaian. Sing setan kafir iku selalu klimis minyakan, berpakaian rapi sing bagus, sementara setan wong kafir, setane wong Islam iki wis kuru, wis berantakan semuanya, tidak pakaian. Akhirnya takok, faqala setan kafir setan mukmin malaka ala hadil halah. Setan kafir iki penasaran takok, kok iso awakmu beda wong mukmin, kok iso kuru-kuru iku piye ceritane? Wong aku gitu wong kafir tambah lemu itu. Faqala anam arjul idza akala sama fa'adhil jahian. Iya, mergo aku iku nalikane bersama orang laki-laki, orang mukmin, manakala dia makan terus kemudian maca bismillah, sama maca bismillah, menyebut nama Allah, akhirnya aku dadi lesu. Iso milu mangan, jaian lesu. Ngambu tok tapi gak milu mangan, ya milu lesu tok. Wa idza syariba sama fa'adhullu atusan. Nalikane aku ngombe kemudian orang tersebut membaca bismillahirrahmanirrahim, aku pun juga tidak mengikuti minum, akhirnya aku ngelah. Wa idza adana sama fa'adhullu sa'tan.
nalikane orang mukmin itu minyakan, nah kemudian maca bismillah, yo aku gak iso milu, betapa berantakan kabeh rambut kun bailan wa idza bisa. Apapun yang dilakukan oleh orang mukmin dengan menyebut nama Allah, bismillah sama bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang dilakukan oleh orang mukmin tidak saya ikuti, saya terbakar atau apa. Jadi kuru, ora iso mangan, ora iso barengi. Nah, keadaannya sampean piye kok iso lemu-lemu? Jare setan kafir, anam arjulun la yaqalu sya'an mimma dzakarta. Wa ana usyariku fi ta'amihi wa syarabi wa dunihi wa malbasihi. Iya, nek sing tak lakoni berkaitan dengan orang-orang kafir, iki ternyata gak padha karo sampean. Ora bismillah, ora maconya, ora dzikir Allah, jadi aku milu mangan. Tak barengi kabeh, wae mangan ya aku milu mangan, wae ngombe ya milu ngombe, wae minyakan, wae pakaian semuanya tak ikuti. Mongko ya aku lemu, ya aku resik, ya aku apa wae kabeh. Berhubung sampean wis napa berkaitan dengan orang mukmin, ya mongko kuru-kuru mergo nyebut bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak penjelasan bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat bismillahirrahmanirrahim, qala Syekh Habib Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah, qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Al-Asdi radhiyallahu anhu. Ngendika sapa Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Al-Asdi radhiyallahu, alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, hakka hamdihi kelawan sak nyata-nyatane muji Allah, wassalatu utawi rahmat takdim, wassalamu lan rupa-rupa keselamatan ala sayyidina muga-muga tetep iku ngatasé Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khiyarati kang den pilih-pilih kabeh, al khiyarati kang den pilih min khalqi kang tetep saking makhluke Allah. Jadi termasuk kesunahan ketika seseorang, ketika para mu'alif memulai mengarang, memulai kitabnya, ini dimulai dengan memuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan sebuah anugerah ketika para ulama-ulama itu menulis, itu merupakan anugerah dari Allah. Patut kiranya ini membaca alhamdulillah. Bahkan Al-Quran pun itu Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-khiyaratin khalqihi. Rupane Kanjeng Nabi niki termasuk gustine kita sing den pilih saking makhluke Gusti Allah. Di orang yang terpilih dan orang yang menjadi kekasih Allah ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik, al-mukhtar alladzi ikhtarallahu litabligh. Nah, ini dipilih oleh Allah dari makhluk, ini maksudnya orang yang terpilih untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala sahabati lan muga-muga tetep ing atase pira-pira sahabat asadati kang dadi gusti-gusti kabeh, kang dadi pemimpin al-mukhtarina kang kepilih kabeh, disuhbatihi maring ngancani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu orang yang langsung mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan ini adalah surga. Mergo ono nemuni Kanjeng Nabi tidak iman, itu bukan namanya sahabat.
wa ba'du lan ing dalem sause basmalah hamdalah sholawat. Falamma kana mongko ing dalem semangsane ana al hadisu apa hadis wa hifdzuhu lan ngapalaken hadis iku min aqrabil wasaili iku setengah saking luwih parek-pareke pira-pira lantaran yakni wasilah luwih parek lantaran ilallahi maring Allah azza wa jalla bi muqtadul athari kelawan konsekuensine utawa penatrapane pira-pira dawuh fi dzalika ing dalem mangkono hadis. Famin hamong iku tengah saking athar atau hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam man adda ila ummati hadisan wahidan man utawi sapane wong adda iku lamun nekani sapa wong ila ummati maring umat ingsun hadisan ing siji hadis wahidan nyekang siji yukimu kang dimenengi sapa wong bihi kelawan ikilah hadis sunnatan ing sunnah ing tindak lampah au yaruddu utawa bisa nolak sapa wong bihi kelawan ikilah hadis bid'atan ing bid'ah falau mongko iku tetep gedhe wong al jannatu utawi swarga. Man adda ila ummati hadisan wahidan barang siapa yang menyampaikan terhadap umatku sebuah hadis satu saja hadisan wahidan disampaikan terhadap umatku dan dengan satu hadis itu orang tersebut bisa mendirikan bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka atau dengan hadis tersebut dia bisa menolak menghalau dari kebid'atan falahul jannah maka dia berhak mendapatkan surga. Satu hadis saja misalkan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsi wa waladihi wan nasi ajmain. Banyak sekali hadis-hadis misalkan hadis yang menjelaskan iman, hadis yang menjelaskan perilaku bagus. Mamin syai'at qala fil mizani khusnul illa bi khusnul khuluq. Nah, ini yang memberatkan besok di hari kiamat timbangan itu adalah bagusnya budi pekerti. Dan dengan misalkan ketika dia sudah mengerti hadis tersebut akhirnya disampaikan, akhirnya dilakukan, diterapkan atau bisa menolak sebuah kebid'atan. Bid'ah itu perkara yang terbaru sehingga modal-modal tapi berseberangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada syariat dari Rasul tapi dia mensyariatkan sendiri, itu termasuk bagian bid'ah dan bisa menolak orang tersebut maka dia mendapatkan surga. Ya. Ini termasuk keistimewaan daripada kita mempelajari sebuah hadis. Karena ini tadi disampaikan oleh musannaf karena hadis ya. Hafal sebuah hadis satu utawa mempelajari hadis ini termasuk aqrabul wasail, yakni wasilah sarana yang paling dekat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis. Dengan bukti apa? Dengan bukti ada hadis ketika seseorang menyampaikan satu hadis saja terhadap umatku, dengan hadis tersebut dia bisa melakukan menegakkan agama Allah, syariat Allah, atau bisa menolak kebid'atan, maka dia mendapatkan balasan surga lantaran sebuah hadis satu saja, apalagi dari beberapa hadis. Ini keutamaan orang yang mempelajari ilmu hadis atau hadis. Wa min halan iku setengah saking athar atau hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam man hafidhu ala ummati hadisan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqon. Man utawi sapane wong hafidhu iku lamun apal sapa wong ala ummati
ing atase umat ingsun hadisan ing siji hadis wahidan kang siji kana mongko ana iku lahu kedue wong ajru akadin apa ganjaran siji wasabina lan 70 nabiyan apane nabine sidikon kan bener-bener kabeh kang akeh benere. Wal athar utawi hadis yang menjelaskan berkaitan dengan hadis fi dzalika ing dalem mangkon-mangkono keistimewaan yang wong kang mempelajari hadis kasirun iku akeh. Termasuk lagi disampaikan oleh musannaf ini orang yang hafal satu hadis saja itu pahalanya seperti pahalanya itu 71 kode pahalane nabi ya falahu kana lahu ajru akadin wasabina nabi yang sidikon ganjarane ku padha karo ganjarane 71 nabi sing jujur atine amal-amale nabi-nabine Gusti Allah 71 ku napa yang diberikan terhadap orang yang hafal hadis iku bandingane ngoten. Ini luar biasa. Idza kana yaumul qiyamah jaa ashabul hadis bi itim al mahabir fa amrullah jibril ayatum fa yasma'ul langsung. Ketika besok di hari kiamat orang-orang yang hafal hadis, ashabul hadis, yakni para muhaddisin ya. Ono sing ahli hadis, ono sing seperti bahasa Masari itu sudah beberapa hadis ya, Syekh itu besok di hari kiamat di tangannya itu ada beberapa mangsihah mahabir. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangkan orang tersebut ditakon fayaquluna nahnu ashabul hadis. Kami semua itu orang-orang yang membawa orang-orang ahli hadis, hadratus syekh atau apa ya, ulama-ulama muhaddisin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dawakan udkhul jannata. Wis mlebu sampeyan swarga gak usah reno-reno ya. Tolong aku tentu salun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kamu sekalian itu sering sekali membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saya hadiskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya membaca sholawat. Banyak sekali hadis-hadis yang memperjelaskan keistimewaan kita mempelajari ilmu hadis. Wa ra'aitul himama qad qasurat an hifdhiha. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al himama ing pira-pira sejo qad qasurat teman-teman apes apa himam an hifdhiha saking ngapalaken pira-pira hadis. Ma'a kathrati kutubiha sertane akeh pira-pira kitab hadis. Kathrati kutubiha sertane akiye kitab hadis min ajli asanidiha krana arep boro-boro sanate hadis faraitu mongko ningali sapa ingsun an akhidha ing arep ento mengumpulkan sapa ingsun min asohi kutubihi kang tetep saking luwe sahih-sahih kitab-kitab hadis kitab Akhtasyiru kang ringkes sapa ingsun menu saking kitab ahadis ing pira-pira hadis bihas bil hajati kelawan milang-milang kebutuhan ilaiha maring ahadis. Ternyata memang menghafalkan itu kan menghafalkan beberapa hadis itu memang mudah, tapi nek tak delok jare Kiai Musannaf ini kronologi penulisan kitab ini atau latar belakang. Biasa kalau penulisan itu latar belakang Kiai Musannaf ini Syekh Abi Jamroh mengarang kitab hadis ini karena yang melatar belakang itu kemampuan kita
Ini kadang keterbatasan kita untuk menghafalkan hadis itu memang terbatas ya. Kita untuk menghafalkan itu kadang kesulitan, kadang-kadang kangelan, kadang-kadang ini. Akhirnya bagaimana supaya kita bisa menerapkan hadis hafidhah, bisa menghafal ini, maka saya ambil yang lebih sahih dari kitab-kitab dan saya ringkas lah. Mereka banyak hadis-hadis itu menyebutkan sanad-sanad yang mulai sahabat ini sampai disebutkan hadis. Tapi kalau yang saya tulis ini saya ringkas saja, yang lebih ringkas, lebih padat supaya mudah dihafalkan. Sehingga ketika dihafalkan ini nanti bisa menerapkan hadis Kanjeng Nabi, man hafidhu ala ummati hadisan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina. Ini keistimewaan orang yang menghafal hadis. Supaya lebih ringkas saya tulis kitab ini sesuai dengan kebutuhannya. Wa akhtasyiru asanida, dan saya ringkas sanad-sanate. Ma'adha rawal hadis ngeliyani apa rawal hadis yang riwayatih perawine hadis falabuddha minhu. Ya paling satu hadis, satu rawi saja saya sebutkan. Misalkan an Abi Hurairah, boten mulai dari awal saya sebutkan. Bisa sana an Ubad misalkan bin Somit atau apa, saya sebutkan hanya satu rawi saja supaya mempermudah bagi yang menghafal hadis. Faya surukibda wa taksur al-faidatu fiya insyaallah ta'ala, yang mana tujuan saya ini supaya mudah dihafal dan banyak faedahnya insyaallah. Fawaqa'ali wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dalam Quran pun. Mungkin kita sangat istiqomah di dalam bulan suci Ramadan mereka kita mengkaji hadis-hadis tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.